Hujan turun deras di Tarakan malam itu. Lampu-lampu pelabuhan berpendar redup, menciptakan bayangan panjang di genangan air yang memantulkan wajah-wajah nelayan yang letih. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang pria parubaya bernama Ahmad menatap secarik kertas di tangannya, formulir pinjaman kredit usaha rakyat. Ia mengusap wajahnya yang basah, entah karena hujan atau air mata. Katanya ini program untuk rakyat, gumamnya pelan. Tapi nyatanya, ia baru saja diminta setor uang administrasi tambahan agar pinjamannya bisa cair. 5 juta, bukan untuk modal, tapi untuk melicinkan jalan birokrasi yang sudah karatan. Kabar itu menyebar pelan, seperti api kecil di antara kayu basah. Orang-orang mulai bercerita, ada yang diminta setor, ada yang disuruh beli paket asuransi wajib, fiktif, ada pula yang ditolak tanpa alasan. Di kantor cabang bank pelaksana, pegawai sibuk menandatangani dokumen tanpa pernah bertemu penerima yang namanya tertera di kertas. Di layar sistem, angka-angka terlihat indah, tapi di lapangan, banyak tangan kosong yang kecewa. Dan dari jauh, di Jakarta, seseorang memperhatikan data itu dengan kening berkerut, Menteri Keuangan, Purbaya. Purbaya baru saja selesai memeriksa laporan mingguan KUR ketika matanya tertumbuk pada satu anomali. Angka penyaluran di Kalimantan Utara melonjak drastis, namun pertumbuhan UMKM di sana stagnan. Tidak logis, pikirnya. Ia meminta laporan tambahan dari OJK dan tim audit kementerian. Saat angka-angka itu disandingkan, ia menarik napas panjang. Ini bukan kebetulan, ini pola. Dalam sunyi ruang kantornya, ia tahu, ia baru saja menemukan celah gelap dalam program yang seharusnya jadi nadi ekonomi rakyat. Keesokan paginya, ia menggelar rapat tertutup. Hanya 7 orang hadir. Di layar proyektor, grafik merah mencolok membentuk pola yang tak bisa dibantah, ribuan nama penerima KUR fiktif, rekening yang mengalir ke pihak-pihak yang tak dikenal, dan sejumlah transaksi mencurigakan ke rekening lembaga politik. Kalau ini benar, ujar seorang staf senior dengan suara bergetar, maka kita sedang menyalurkan uang negara ke hantu. Purbaya menatap layar itu lama, sebelum berkata datar, kalau hantu-hantu itu makan uang rakyat, maka tugas kita bukan kabur, tapi menyalakan lampu. Di luar ruang rapat, politik mulai bergemuruh. Kabar bahwa kementerian sedang membuka audit KUR tersebar cepat. Telepon dari orang-orang penting berdatangan, menanyakan apa maksud Purbaya mengusut hal yang sudah dianggap beres. Namun ia tak menjawab, ia hanya tersenyum tipis sambil menatap jendela kantornya, melihat langit Jakarta yang muram. Ia tahu, dari Tarakan yang jauh, api kecil itu kini mulai menjilat dinding kekuasaan. Malam berikutnya, sebuah amplop tanpa nama diletakkan di depan rumah dinasnya. Di dalamnya, hanya ada satu kalimat singkat, berhenti sebelum semuanya terlambat. Ia menatap pesan itu lama, lalu meremasnya pelan. Kalau semua orang berhenti di tengah jalan, siapa yang sampai di tujuan? Bisiknya, di dalam hatinya, ia sadar, ini bukan lagi tentang data atau laporan. Ini tentang keberanian untuk melawan sesuatu yang tak terlihat, tapi mengendalikan segalanya. Dan di bawah cahaya redup meja kerjanya, Purbaya mulai menulis. Satu demi satu nama, tanggal, rekening, dan angka. Ia tahu catatan ini akan mengguncang banyak kursi empuk. Tapi ia juga tahu, dari satu api kecil di Tarakan, bisa lahir kebakaran besar yang menerangi seluruh negeri. Di ruang sunyi lantai 4 gedung kementerian, layar-layar komputer menyala seperti lilin di tengah gelap. Tim audit internal bekerja tanpa suara, hanya denting keyboard dan desahan napas yang terdengar. Purbaya berdiri di balik mereka, tangan terlipat, matanya tajam seperti elang yang menunggu mangsa. Ia tak ingin ada drama, hanya fakta. Kita buktikan, dengan data, katanya tegas. Karena di negeri ini, kebohongan paling rapi pun tak bisa menipu angka. Hari-hari itu terasa panjang, dokumen demi dokumen dibuka, nomor rekening disandingkan, hingga terungkap pola aneh, ribuan kredit disalurkan kepada nama-nama yang tak pernah ada di catatan kependudukan. Sebagian lagi, ditulis atas nama petani yang sudah meninggal. Dan yang lebih mencengangkan, dana-dana itu mengalir ke beberapa rekening perusahaan besar yang bahkan tak memenuhi syarat KUR. Salah satu auditor muda menatap layar dengan wajah pucat. Pak, ini sudah sistemik. Bukan kesalahan data. Purbaya menatapnya pelan, lalu menjawab, berarti kita sedang melawan sistem. Sore itu, hasil audit sementara diserahkan padanya dalam map biru bersegel.
Di halaman depan tertulis singkat, indikasi penyalahgunaan terstruktur dan berulang pada program KUR nasional. Ia membacanya perlahan, seolah menelan setiap kata dengan berat. Jari-jarinya mengetuk meja, sekali, dua kali. Kalau benar begini, gumamnya, berarti ada yang mengatur di atas semua ini. Tatapannya kosong, tapi pikirannya berlari jauh, dari Tarakan, ke Jakarta, ke jantung kekuasaan di mana keputusan dibuat dan disembunyikan. Malam menjelang, tapi lampu di ruangannya tak padam. Di luar, Jakarta sibuk dengan cahaya kota, sementara di dalam sana, seorang menteri sedang berhadapan dengan bukti-bukti yang bisa mengguncang fondasi pemerintahan. Telepon genggamnya bergetar, pesan dari seorang kolega lama, hati-hati, Pur. Ini bukan cuma soal korupsi. Ini soal siapa yang boleh bicara dan siapa yang harus diam. Purbaya meletakkan ponsel itu perlahan, lalu tersenyum getir. Aku tak akan diam, katanya pada dirinya sendiri. Selama data masih hidup, kebenaran belum mati. Keesokan paginya, ia memanggil timnya kembali. Semua mata tertuju padanya ketika ia berdiri di depan layar besar, menampilkan grafik yang menukik tajam. Ini bukan sekadar kebocoran, ini pembajakan atas nama rakyat, suaranya datar tapi bergetar amarah. Uang yang seharusnya membuat rakyat bangkit, justru dipakai untuk menegakkan kursi kekuasaan. Beberapa staf terdiam, beberapa lainnya menunduk. Mereka tahu, setelah hari itu, tak ada jalan kembali. Menjelang senja, Purbaya menulis laporan ringkas untuk Presiden, 1 halaman saja, tapi dengan kalimat yang menusuk. Lebih besar dari, program rakyat telah dicuri oleh sistem yang mengatasnamakan rakyat. Dan jika kita tak hentikan sekarang, kepercayaan publik akan mati bersama moral negara. Ia menandatanganinya dengan tangan gemetar, lalu menatap jendela. Di luar sana, langit Jakarta mulai merah, seperti pertanda bahwa badai besar sedang datang. Dan di ruang itu, data yang selama ini membisu akhirnya mulai berbicara, dengan suara kebenaran yang tak bisa dibungkam lagi. Mentari sudah lama tenggelam ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah tua di kawasan Menteng. Lampu di dalam rumah itu remang, gordennya tertutup rapat. Di dalam, aroma cerutu dan kopi pahit bercampur jadi satu, aroma khas dari rapat yang tak ingin tercatat dalam sejarah. 4 pria duduk melingkar di meja kayu besar. Di tengah mereka, selembar laporan audit bertanda logo kementerian tergeletak, sebagian kalimatnya digarisbawahi dengan tinta merah. Dia sudah terlalu jauh, kata salah satu pria berjas abu-abu itu pelan. Kalau Purbaya teruskan ini, separuh sistem akan terbongkar. Yang lain menyalakan cerutu, menghembuskan asap sambil menatap langit-langit. Anak itu terlalu idealis. Dia lupa bahwa politik tak butuh pahlawan, tapi pemain. Hening sesaat, lalu seorang tokoh berambut perak bersuara, lebih tenang tapi dingin, kalau dia buka semua data ini, bukan cuma bank yang jatuh, partai-partai juga ikut tenggelam. Kita tak bisa biarkan itu terjadi. Mereka saling bertukar pandang, dan kesepakatan pun tercipta tanpa perlu tanda tangan. Purbaya harus dibungkam, dengan cara apapun. Sementara itu, di sisi lain Jakarta, Purbaya duduk di ruang kerjanya sendirian. Di atas mejanya, tumpukan berkas audit, laporan tim lapangan, dan potret kecil anak-anaknya. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Mereka harus tumbuh di negeri yang jujur, katanya lirih. Telepon di mejanya berdering. Suara di ujung sana terdengar lembut, tapi berisi ancaman halus. Pak Menteri, kami sarankan untuk berhenti menggali. Banyak yang bisa terluka, termasuk Bapak sendiri. Ia menjawab dengan nada tenang, tapi tajam seperti pisau, yang terluka mungkin saya. Tapi yang mati kalau saya berhenti, itu nurani bangsa ini. Malam semakin larut. Di luar, langit Menteng berawan, sementara di kantor kementerian, cahaya lampu di ruang kerja Purbaya masih menyala. Ia menulis memo tangan, daftar nama, waktu transaksi, dan perintah informal yang diterima beberapa pejabat bank dari pusat. Setiap kata yang ia tulis terasa seperti pukulan ke dinding kekuasaan yang rapuh tapi kokoh. Ia tahu, setiap catatan itu bisa jadi bukti, atau alasan untuk menjatuhkannya. Tak lama, sekretaris pribadinya masuk dengan wajah tegang. Pak, seseorang dari lembaga tinggi mau bertemu, katanya penting. Purbaya menatap jam dinding, sudah hampir tengah malam. Ia menghela napas, lalu berdiri. Kalau mereka datang malam-malam, berarti mereka takut pagi. Ia melangkah keluar ruangan dengan langkah tenang, namun pikirannya berpacu cepat. Ia tahu,
Permainan ini baru dimulai, dan taruhannya bukan lagi jabatan, tapi kebenaran itu sendiri. Di rumah menteng itu, rapat gelap berakhir. Salah satu dari mereka mengirim pesan singkat ke seseorang di kementerian, laksanakan tahap pertama. Buat dia ragu, pesan itu dikirim, dan di layar ponsel pengirim, nama kontak itu hanya tertulis satu kata, bayangan. Dan malam Jakarta pun kembali sunyi, tapi sunyi yang berisi ancaman. Di dua tempat berbeda, dua dunia sedang bersiap bentrok, dunia yang hidup dari kebohongan, dan satu orang yang berani menantangnya dengan kebenaran. Langit pagi itu berwarna kelabu, seolah tahu bahwa hari itu bukan sekadar rapat rutin. Di Istana Negara, para pejabat berdatangan dengan wajah kaku, jas rapi, tapi mata mereka gelisah. Agenda resmi tertulis, evaluasi program kredit usaha rakyat. Namun semua tahu, ini bukan rapat evaluasi. Ini panggung konfrontasi. Dan di tengah ruangan itu, duduk seorang pria yang menjadi pusat badai, Menteri Keuangan, Purbaya. Begitu rapat dimulai, suara-suara ringan terdengar. Para pejabat bank pelaksana memaparkan data, keberhasilan KUR, angka tinggi, grafik naik, dan narasi manis tentang pertumbuhan ekonomi. Semua tampak sempurna, hingga Purbaya berdiri. Ia tak membawa slide penuh warna, hanya satu map lusuh berisi kertas hitam putih yang dipegangnya erat. Saya izin bicara tanpa basa-basi, katanya datar. Data kalian indah, tapi kenyataannya busuk. Ruangan langsung senyap. Ia membuka map itu, menaruh beberapa lembar di meja. Di layar besar, muncul nama-nama penerima KUR fiktif, rekening ganda, dan transaksi mencurigakan yang melibatkan pejabat dan korporasi. Uang ini seharusnya milik rakyat, petani, nelayan, pedagang kecil, suaranya meninggi. Tapi sebagian malah dipakai menambal dana politik. Saya punya bukti lengkap, dan saya tidak akan menutupinya lagi. Seorang pejabat senior dari partai besar langsung memotong, Saudara Purbaya, jangan membuat asumsi liar. Kita semua bekerja untuk rakyat. Purbaya menatapnya dingin. Kalau benar bekerja untuk rakyat, kenapa uang rakyat justru mengalir ke kantong segelintir orang? Suara itu menggema. Para menteri saling berpandangan, beberapa menunduk, tak berani menatap langsung. Di sudut ruangan, wajah presiden tegang. Antara kagum dan khawatir. Ia tahu, apa yang baru saja dibuka tidak bisa dibungkam begitu saja. Salah satu bankir besar mencoba menyela dengan suara gemetar, kami hanya menjalankan perintah kebijakan pusat. Dari siapa? Tanya Purbaya cepat, tajam seperti cambuk. Keheningan membeku. Tak ada yang menjawab. Hanya terdengar detak jam di dinding, lambat, menekan, seolah menghitung detik menuju kejatuhan. Purbaya kemudian menutup mapnya perlahan. Kalau negeri ini ingin bersih, kita harus mulai dengan kejujuran. Kalau tidak, kita sedang membangun istana di atas uang rakyat yang kita rampok. Ia lalu menatap presiden. Saya tak butuh pujian, saya hanya butuh izin untuk teruskan penyelidikan ini. Tanpa intervensi, tanpa kompromi. Presiden tak langsung menjawab, tapi tatapan mata yang bertemu di antara mereka cukup menjelaskan, badai sudah resmi datang. Dan ketika Purbaya melangkah keluar ruangan itu, langkahnya berat tapi pasti, karena ia tahu, mulai hari itu, ia bukan lagi sekadar menteri. Ia adalah ancaman bagi sistem yang selama ini hidup dari kebohongan. Pagi itu, halaman depan media nasional dibanjiri satu nama, Purbaya. Tapi bukan dengan pujian, melainkan tuduhan. Menteri gaduh, investasi terancam, tulis satu koran. Purbaya tak paham mekanisme perbankan, tulis yang lain. Di layar televisi, para pengamat berdebat, sebagian menyebutnya idealis bodoh, sebagian lagi menuduhnya punya agenda politik. Namun di balik semua suara itu, ada satu orkestra tak terlihat, dimainkan oleh mereka yang gentar kehilangan kendali. Di kantor kementerian, stafnya mulai cemas. Beberapa surat anonim datang silih berganti, ancaman, fitnah, bahkan surat pengaduan palsu. Salah satu wakil menteri yang dulu bersahabat kini menghindar bicara. Pak, suasana panas. Banyak yang tak suka cara Anda, kata seorang staf senior lirih. Purbaya hanya tersenyum tipis. Kalau mereka mulai takut, berarti kita menyentuh saraf yang benar. Tapi di balik senyum itu, ia tahu, serangan kali ini bukan lagi tentang reputasi. Ini upaya sistematis untuk mematahkan moralnya. Di sore yang murung itu, Purbaya memandangi layar televisi yang menampilkan dirinya sedang digoreng opini. Di talk show, seorang politisi senior tertawa sinis,
dia hanya ingin jadi pahlawan. Tapi negara tak butuh pahlawan, negara butuh stabilitas. Ia mematikan televisi, menatap cermin. Wajahnya tampak letih, tapi matanya tetap hidup. Stabilitas tanpa kejujuran hanyalah kedok kejahatan, gumamnya pelan. Namun serangan tak berhenti di media. Di balik layar, tekanan politik datang bertubi-tubi. Beberapa anggota partai besar mendesak agar posisinya dievaluasi. Telepon dari istana mulai jarang dijawab. Bahkan beberapa bank yang dulu tunduk kini mulai melawan, dengan menyebar narasi bahwa kementerianlah yang salah mengelola data. Dunia mulai terbalik, pelaku tampil sebagai korban, dan yang jujur diserang sebagai pengacau. Namun justru di titik itulah, keberanian Purbaya diuji paling keras. Kalau sistem ingin membungkam, kita butuh suara baru, katanya suatu malam. Maka ia membentuk unit kecil di bawah kementeriannya, Tim Transparansi Rakyat. Terdiri dari auditor muda, analis independen, dan relawan digital. Tugasnya sederhana, membuktikan kebenaran lewat data yang tak bisa disuap. Dalam ruang kecil berlampu temaram, mereka bekerja siang malam, membuka setiap celah, mengurai setiap angka yang disembunyikan. Sementara itu, di balik gedung kementerian, sekelompok elit bankir dan politisi kembali bertemu. Dia tak mau diam, kata salah satu dengan nada frustasi. Kalau begini, kita harus buat dia tampak berbahaya. Skenario pun disusun. Besok, berita besar akan muncul tentang penyimpangan internal di kementerian. Mereka tak ingin kebenaran hancur. Mereka ingin Purbaya yang hancur. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Purbaya duduk sendirian di ruang kerjanya. Angin malam berembus lembut, menggoyang tirai tipis. Ia membuka catatan lamanya, data yang dulu ia kumpulkan dari Tarakan. Di situ tertulis nama-nama orang kecil yang pernah ia temui, nelayan, petani, pedagang kaki lima. Ia tersenyum lelah. Selama nama-nama ini masih hidup di kertas ini, ujarnya pelan, aku tak akan mundur. Dan di luar sana, langit Jakarta tampak bergolak, seolah tahu, perang baru saja dimulai. Perang antara suara rakyat, dan sistem yang berusaha membungkamnya. Fajar menyingsing dengan cahaya pucat ketika pesawat kecil yang membawa tim transparansi rakyat mendarat di Bandara Juwata, Tarakan. Di antara para penumpang yang turun dengan langkah cepat, Purbaya tampak berbeda, wajah tenang, tapi matanya menyala. Ia kembali ke tempat semuanya bermula. Kota kecil yang dulu hanya disebut dalam laporan kini menjadi panggung kebenaran. Disinilah uang rakyat dikubur dengan rapi, katanya lirih, sambil menatap hamparan rumah-rumah kayu di tepi pelabuhan. Hari pertama, timnya menyisir data di bank cabang setempat. Di layar komputer, muncul daftar penerima KUR yang jumlahnya ratusan. Tapi ketika mereka menelusuri alamat satu persatu, fakta mengerikan terungkap, banyak penerima yang tak pernah ada. Ada yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu, ada yang tak tahu namanya dipakai. Salah satu nelayan tua bahkan menatap kaget ketika ditunjukkan fotokopi KTP-nya dengan pinjaman ratusan juta. Pak, saya nggak pernah tanda tangan apa-apa, saya cuma punya perahu kecil, ujarnya dengan suara bergetar. Sore itu, suasana kantor cabang bank menjadi tegang. Kepala cabang menolak diwawancarai. Dokumen-dokumen mendadak hilang. Salah satu staf mencoba menyembunyikan flash disk di saku, tapi tertangkap oleh tim audit. Di ruang kecil dengan pendingin udara yang berisik, Purbaya menatap mereka tanpa marah. Saya tidak datang untuk menjatuhkan siapapun, katanya pelan tapi tegas. Saya datang untuk mengembalikan uang rakyat ke tangan yang berhak. Kata-kata itu menggema, dan untuk pertama kalinya, beberapa pegawai bank menunduk bukan karena takut, tapi karena malu. Keesokan harinya, Purbaya berdiri di depan kamera. Tak ada podium mewah, tak ada naskah. Hanya langit mendung, mikrofon kecil, dan keberanian. Ini bukan tentang Tarakan saja, katanya dalam video berdurasi 3 menit. Ini tentang rakyat kecil di seluruh Indonesia yang haknya dicuri oleh sistem busuk. Dan mulai hari ini, kita hentikan itu. Video itu diunggah tanpa banyak rencana. Tapi hanya dalam beberapa jam, media sosial meledak. Tagar-tagar bersama Purbaya menduduki puncak trending. Namun keberanian itu juga membangunkan para penguasa gelap. Di Jakarta, rapat darurat digelar. Seorang pejabat senior memukul meja. Dia gila, mengumumkan hasil audit sebelum izin keluar. Itu melanggar protokol negara. Seseorang menjawab pelan, masalahnya bukan protokol. Masalahnya, rakyat mulai percaya padanya.
Dan itulah yang paling mereka takuti. Malamnya, Purbaya kembali ke hotel sederhana di pinggir kota. Dari jendela, ia melihat lampu kapal berkelip di lautan. Di meja, ponselnya terus bergetar, panggilan dari nomor-nomor tak dikenal. Ia tak menjawab satu pun. Di depan layar laptop, ia menulis laporan resmi ke presiden, mengakhiri dengan satu kalimat. Lebih besar dari, jika kita biarkan ini berlanjut, maka setiap rakyat kecil akan tahu, negaranya tak lagi berpihak padanya. Ketika Fajar kembali menyapa, ia tahu satu hal pasti, Tarakan bukan akhir dari pengungkapan ini. Ini baru awal dari gelombang besar yang akan menyapu Jakarta. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kebenaran mulai bergerak bukan dari istana, tapi dari pinggiran negeri yang selama ini dilupakan. Gedung parlemen pagi itu tampak megah seperti biasa, tapi di dalamnya, suasana panas tak bisa disembunyikan. Ruang rapat Komisi Ekonomi dipenuhi wartawan, kamera, dan wajah-wajah tegang para politisi. Di layar besar terpampang tajuk berita, Purbaya bongkar korupsi KUR, 7 triliun bocor, judul yang mengguncang fondasi kekuasaan. Para elit gelisah, saling berbisik di balik map dan senyum palsu. Kalau ini diteruskan, kita semua bisa terseret, bisik salah satu anggota senior partai sambil melirik ke kamera. Purbaya melangkah masuk dengan tenang, mengenakan jas abu-abu sederhana. Sorotan kamera segera mengikuti setiap langkahnya. Di depan meja pimpinan, ia menaruh map tebal penuh bukti transaksi dan laporan audit. Saya datang bukan membawa opini, katanya tegas, saya membawa fakta. Beberapa anggota parlemen mencoba memotong, menuduhnya mencari sensasi. Tapi Purbaya tetap berdiri tegak, suaranya meninggi, menggetarkan ruangan, kita bicara tentang uang rakyat. Tentang petani yang tak bisa beli pupuk, pedagang kecil yang gagal bangkit, karena dana mereka dijadikan bancaan oleh segelintir bank dan pejabat. Kalau ini dianggap sensasi, maka moral kita sudah bangkrut. Ruangan mendadak membeku. Salah satu anggota yang dikenal keras menatapnya tajam, Saudara Purbaya, hati-hati bicara. Jangan menyeret lembaga terhormat ini dalam opini publik. Purbaya membalas dengan tatapan tenang, tapi penuh daya ledak. Yang membuat lembaga ini tercemar bukan suara saya, tapi perbuatan Anda yang diam ketika uang rakyat dirampok. Bisik-bisik berubah jadi keheningan panjang. Di antara deretan kursi, hanya suara kamera yang terus berbunyi, mengabadikan momen ketika satu menteri berani menantang seluruh sistem yang melindungi kebusukan. Sementara itu, di balik ruangan rapat, sekelompok lobi politik sudah bekerja. Telepon berdering tanpa henti, pesan singkat dikirim ke media, skenario baru disusun, giring opini bahwa Purbaya terlalu agresif, bahwa langkahnya merusak stabilitas ekonomi. Dalam satu malam, narasi baru pun menyebar di layar kaca, menggambarkannya sebagai menteri yang tidak terkendali, berbahaya bagi investasi, dan berpotensi menciptakan krisis kepercayaan. Namun yang mereka lupa, rakyat sudah terlanjur melihat siapa yang jujur, dan siapa yang pura-pura buta. Di luar gedung, ratusan UMKM berkumpul membawa spanduk, kami bersama Purbaya. Sorak mereka menggema, membelah udara panas ibu kota. Beberapa wartawan menyiarkan langsung, memperlihatkan wajah-wajah rakyat kecil yang selama ini tak punya suara. Di tengah kerumunan, seorang ibu pedagang sayur menangis haru, akhirnya ada yang bela kami, bukan hanya janji manis di baliho. Malamnya, di kantornya yang kini dijaga aparat, Purbaya duduk termenung menatap berita di layar TV. Ia tahu, dukungan rakyat makin besar, tapi juga berarti ancaman makin dekat. Salah satu ajudannya berkata pelan, "Pak, ada laporan, beberapa orang mengawasi rumah dinas Bapak sejak sore." Purbaya tersenyum samar, "Kalau mereka ingin membuat saya takut, mereka salah orang." Ia menatap keluar jendela, langit Jakarta hitam pekat, tapi di kejauhan, kilat menyambar. Seperti tanda, badai berikutnya sudah di depan mata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, para elit benar-benar gelisah, bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan kendali. Karena satu orang, dengan satu keberanian, berhasil membuat mereka sadar, kebenaran bisa datang dari mana saja, bahkan dari suara yang dulu mereka remehkan. Hujan turun deras malam itu. Jakarta seolah mencuci dosa-dosanya sendiri, tapi untuk Purbaya, hujan justru membawa firasat buruk. Di luar rumah dinasnya, mobil hitam tanpa plat resmi berhenti di seberang jalan. Lampunya mati, tapi siluet seseorang tampak jelas di dalam. Ajudannya,
Raka, segera mengunci semua pintu dan menutup tirai. Pak, mobil itu sudah di sana sejak maghrib. Tidak ada yang turun. Purbaya hanya mengangguk pelan. Ia tahu ini bukan kebetulan. Tekanan yang dulu datang lewat parlemen, kini berubah bentuk menjadi bayangan di malam hari. Pukul 10:20, ponsel Purbaya bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Ia angkat, hanya terdengar suara serak yang berkata, "Berhentilah, sebelum kau kehilangan segalanya." Lalu sambungan terputus. Sunyi mendadak terasa menyesakkan. Raka menatap Purbaya dengan cemas, tapi sang menteri hanya menarik napas dalam. "Kita sudah terlalu jauh untuk mundur, Rak. Kalau saya berhenti, mereka akan terus menjarah uang rakyat. Dan besok, mungkin anak-anak kita yang akan menanggung akibatnya." Beberapa jam kemudian, sistem jaringan kementerian tiba-tiba diserang. Server data audit KUR, yang menyimpan seluruh bukti digital, rusak. Tim IT panik, file hilang satu persatu. Tapi Purbaya sudah menyiapkan langkah cadangan. Ia mengambil flash disk kecil dari saku jasnya, menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Mereka bisa bakar arsip, tapi tidak bisa bakar kebenaran." Flash disk itu berisi salinan penuh data korupsi lintas bank dan jaringan elit politik. Dan di dalam pikirannya, Purbaya sudah tahu kepada siapa file itu akan diberikan bila dirinya tak sempat bicara lagi. Di saat yang sama, televisi nasional menayangkan berita darurat. Sejumlah pengamat dan politisi membingkai Purbaya sebagai menteri provokatif, yang menyebabkan keguncangan ekonomi. Ia dituding menyebar kepanikan publik. Di media sosial, tagar-tagar "Turunkan Purbaya" mulai muncul, disebarkan oleh akun-akun anonim yang semuanya bercerita dengan nada seragam. Tapi di sisi lain, rakyat yang paham permainan ini justru balik menyerang dengan tagar baru, tagar "Save Uang Rakyat" dan tagar "Kami Percaya Purbaya." Malam makin larut, listrik sempat padam sebentar, hanya cahaya lilin yang menerangi ruang tamu. Di meja, tumpukan dokumen masih terbuka, bercampur dengan cangkir kopi yang sudah dingin. Purbaya menulis sesuatu di kertas kecil, "Jika saya jatuh, lanjutkan." Ia lipat pelan, masukkan ke dalam amplop, dan menyerahkannya kepada Raka. "Simpan ini, jangan buka sampai saatnya tiba." Ajudannya terdiam, matanya berkaca-kaca. "Pak, apakah Anda yakin tidak perlu perlindungan tambahan?" Purbaya menatapnya tajam. "Kalau saya mulai sembunyi, bagaimana rakyat percaya pada apa yang saya perjuangkan?" Di luar, kilat menyambar langit ibu kota. Hujan tak berhenti, tapi suara mobil yang sama masih terdengar di seberang jalan. Perlahan, bayangan seseorang keluar dari dalam mobil, langkahnya tenang, tapi berbahaya. Raka refleks berdiri, tangan digagang pistol. Namun sebelum ia bergerak, Purbaya menepuk bahunya. "Tenang, Rak. Jangan biarkan ketakutan mengatur langkah kita." Ia berdiri di depan jendela, menatap keluar, dan untuk sesaat, siluet dua mata menatapnya balik dari kegelapan. Sunyi yang panjang menyelimuti malam itu. Dan di balik hujan yang menelan Jakarta, permainan baru telah dimulai, bukan lagi tentang uang rakyat, tapi tentang siapa yang sanggup bertahan melawan sistem yang takut pada kebenaran. Pagi itu, udara Jakarta terasa berat. Setelah malam penuh ancaman, semua orang mengira Purbaya akan mundur, atau setidaknya diam sementara waktu. Tapi mereka salah besar. Pukul 9 tepat, di halaman Kementerian Keuangan, podium sudah berdiri. Kamera media dari dalam dan luar negeri berjejer. Wartawan bersiap, suara mereka berbisik tegang, dia benar-benar mau bicara. Setelah semua tekanan itu, lalu Purbaya muncul, wajahnya sedikit pucat, tapi sorot matanya tajam. Ia berdiri di hadapan mikrofon tanpa teks pidato, hanya map tipis di tangan kanan. "Saudara-saudara," ucapnya dengan suara tenang namun penuh daya. "Selama beberapa bulan terakhir, kita menemukan penyimpangan dana kredit usaha rakyat di berbagai daerah. Uang yang seharusnya menolong petani, nelayan, dan pedagang kecil, justru mengalir ke kantong bank-bank nakal dan pejabat yang bermain di belakang layar." Kerumunan wartawan mulai gaduh. Kamera berpindah-pindah, menangkap setiap ekspresi, setiap kata. Purbaya membuka mapnya perlahan. "Hari ini, saya tidak akan menyembunyikan apapun. Semua data yang saya pegang akan saya serahkan langsung kepada publik, agar tidak ada lagi yang bisa menghapusnya." Ia mengangkat flash disk kecil itu, simbol kecil yang kini membuat jantung para elit berdegup kencang. Ini adalah salinan audit internal, bukti transaksi, dan surat-surat perintah pencairan fiktif.
Saya kirimkan datanya ke KPK, BPK, dan beberapa media independen. Jadi, kalau saya tiba-tiba menghilang, kebenaran ini tetap hidup. Beberapa pejabat yang hadir di barisan belakang tampak panik. Satu di antaranya segera menelpon seseorang, wajahnya pucat pasi. Purbaya melanjutkan tanpa jeda. Saya tahu, langkah ini akan membuat banyak pihak tidak nyaman. Tapi saya lebih takut pada murka rakyat daripada ancaman elit. Karena uang ini bukan milik politisi. Ini milik ibu-ibu yang berjuang di pasar, bapak-bapak yang mengayuh becak, dan anak-anak yang menatap masa depan tanpa jaminan. Tepuk tangan mulai terdengar, pelan, tapi nyata. Dari barisan pegawai muda kementerian yang berdiri di pinggir halaman. Kamera segera menyorot wajah mereka, dan dalam sekejap, media sosial meledak dengan potongan video itu. Menteri Purbaya tantang sistem, data korupsi KUR dibuka ke publik. Namun di balik euforia itu, badai sedang membentuk diri. Dalam waktu 2 jam setelah konferensi pers, saham beberapa bank besar langsung anjlok. Pasar bereaksi liar, istana memanggil rapat darurat. Beberapa petinggi partai menuding langkah Purbaya membahayakan stabilitas nasional. Tapi publik sudah punya pandangannya sendiri. Mereka melihat keberanian yang selama ini langka, seorang pejabat yang rela menabrak tembok demi membela uang rakyat. Sore harinya, hashtag tagar Purbaya melawan jadi trending nomor 1 di seluruh platform. Rakyat turun ke jalan, bukan untuk marah, tapi untuk mendukung. Spanduk bertuliskan, kami bukan rakyat bodoh lagi, dan KUR untuk kami, bukan mereka, menghiasi setiap sudut kota. Sementara itu, di dalam ruang rapat tertutup di istana, beberapa wajah pucat mulai berbisik, kalau dia buka semuanya, nama-nama kita akan muncul. Dan di tengah ketakutan itu, lahir keputusan tergesa-gesa, Purbaya harus dijatuhkan, dengan cara apapun. Malamnya, Purbaya duduk sendirian di ruang kerjanya. Di layar laptop, data masih terbuka, tapi pikirannya sudah jauh melayang. Ia tahu serangan balik berikutnya tak akan datang dari kata-kata, tapi dari kekuasaan itu sendiri. Baiklah, gumamnya pelan, kalau mereka mau perang, kita akan perang dengan kebenaran. Langit pagi di Jakarta tampak aneh hari itu, terlalu tenang, terlalu sunyi, seolah kota sedang menahan napas. Di layar televisi nasional, breaking news bergulir cepat, Presiden memanggil Menteri Purbaya untuk rapat darurat. Tapi semua orang tahu, itu bukan sekadar rapat. Itu adalah panggilan terakhir, panggilan untuk membungkam. Mobil dinas Purbaya melaju perlahan melewati jalan basah sisa hujan semalam. Di dalam, ia duduk diam, menatap keluar jendela. Di tangannya, sebuah surat pengunduran diri yang belum ia tanda tangani. Di kepalanya, pertarungan batin berkecamuk, antara aman atau amanah. Di istana, ruang rapat kabinet sudah menunggu. Beberapa menteri duduk dengan wajah kaku, sementara para elit yang dulu bersuara lantang kini memilih menunduk. Presiden menatap Purbaya dengan ekspresi sulit dibaca. Purbaya, katanya perlahan, kau sudah membuat negara ini gaduh. Pasar goyah, partai-partai gelisah. Apa kau sadar dampak dari tindakanmu? Purbaya tidak menjawab segera. Ia mengatur napas, lalu berkata dengan tenang namun tajam, saya sadar, Pak. Tapi saya juga sadar bahwa diamnya negara terhadap pencurian uang rakyat jauh lebih berbahaya dari sekadar gaduh. Suasana ruangan langsung tegang. Seseorang dari tim ekonomi berdehem, mencoba meredam, tapi Purbaya melanjutkan. Kalau saya harus memilih antara menjaga stabilitas semu atau menjaga kepercayaan rakyat, saya pilih yang kedua. Karena ketika rakyat berhenti percaya, tidak ada sistem, tidak ada pasar, tidak ada negara yang bisa bertahan. Seketika ruangan itu membeku. Presiden menatapnya lama. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang memotong udara seperti pisau. Beberapa jam setelah pertemuan itu, kabar resmi keluar, Menteri Keuangan Purbaya mengundurkan diri. Media ramai menyiarkannya, sebagian menyebutnya kalah, sebagian memujinya sebagai pahlawan moral. Tapi rakyat tahu, Purbaya tidak mundur karena takut, ia mundur agar bisa bicara lebih lantang tanpa dibungkam sistem. Dalam konferensi pers terakhirnya, ia berdiri tanpa pengawalan, hanya membawa map kosong dan suara bergetar. Jika jujur dianggap melawan, maka biarlah saya menjadi lawan. Karena uang rakyat bukan alat politik, tapi amanah yang suci. Dan selama saya masih bernafas, saya akan terus memastikan setiap rupiah kembali kepada pemiliknya, rakyat Indonesia. Kerumunan pecah dalam tepuk tangan panjang.
Ada air mata di wajah mereka yang selama ini terpinggirkan. Sementara di luar gedung, ribuan orang berkumpul dengan lilin menyala, bukan untuk berkabung, tapi untuk memberi hormat. Di antara mereka, spanduk besar membentang, Purbaya jatuh, tapi integritas bangkit. Malam itu, di rumahnya yang sederhana, Purbaya menatap layar televisi yang menayangkan ulang pidatonya. Ia tersenyum tipis. Mereka bisa ambil jabatan, tapi tidak bisa ambil keyakinan, gumamnya. Di meja kecil di sampingnya, flash disk itu masih tergeletak, simbol kecil yang kini sudah menjadi legenda di mata rakyat. Dan ketika kamera media memudar, kisah itu berakhir bukan dengan kekalahan, tapi dengan kemenangan paling murni dalam sejarah politik